Memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti aku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sedang makin berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
ada sampai hari ini itu bukti kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Apa yang kami persembahkan sore hari ini tidaklah cukup membalas segala kebaikan-Mu, tapi kami mau terus mempersembahkan seluruh hidup kami dimanapun kami berada, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tim Praise and Worship membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada sore malam hari ini. Saudara menikmati hadirat Tuhan, amin. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu jangan salah bergaul. Sebelumnya tema ini selalu akan diingatkan kepada kita tentang berjalan dalam kehendak Allah. Berjalan dalam kehendak Allah berarti bukan kehendak kita. Jadi saya pernah mengingatkan bahwa agak keliru kalau kita berdoa, Tuhan kami melibatkan Engkau, saya melibatkan Engkau di sekolah saya melibatkan Engkau di kuliah saya, di pelayanan saya. Jadi kita yang punya, ya, Tuhan dilibatkan. Padahal semua Tuhan yang punya. Rencananya itu rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi kita yang harus terlibat. Katakan bersama saya yang harus terlibat. Saya yang harus terlibat. Jadi mari kita mau berjalan dalam kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua selalu diingatkan bahwa waktu yang sisa ini waktu tinggal sedikit kita mau pergunakan, ya. Tadi bapak-bapak setelah ibadah pertama ya ikut membahas sedikit, ya, yang memanas di negara-negara yang sedang terlibat, ya, konflik. Dan waduh, ya, kita tinggal tunggu aja, ya, imbas dari semuanya itu, karena ini menyangkut perminyakan, ya, nanti akan ada dampaknya. Tapi kita percaya kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini jangan salah bergaul. Kasih tahu kiri kanan, jangan salah bergaul. Supaya nggak salah pergaulan, ya, jangan salah bergaul. Ya, mungkin saya kasih tahu siapa ya kiri kanan. Oh, nggak ada, nggak apa-apa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, mari kita baca ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah hafal ayat ini? Coba sambil 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi harus hafal, ya. Karena nggak boleh kalah sama setan, ya, sama iblis. Iblis waktu mencoba Yesus itu ayat-ayat melotok di kepala dia, ya. Ayat semua dia keluarin, ya. Jadi perang ayat terjadi ketika ada di padang gurun waktu iblis mencoba Yesus. Jadi kalau iblis saja bisa hafal ayat, ya kita nggak boleh kalah. Tapi iblis cuma sebatas hafal ayat, dia nggak pernah melakukan ayat firman Tuhan. Kalau kita menghafal dan melakukannya, ya. Nah, ayat ini yang kemudian tanpa disadari bahwa gereja kemudian menutup diri, menarik diri, dan tidak lagi mau melakukan misi atau amanat agung, ya. Karena takut terjebak pada pergaulan yang buruk, ya. Anak-anak Tuhan jangan main terlalu jauh, gitu, ya. Jangan jauh mainnya, jangan ngumpul-ngumpul sama orang-orang dunia, katanya. Nanti pergaulannya rusak. Padahal ayat itu tidak sepenuhnya bicara tentang hal itu. Karena 1 Korintus 15 ini sebetulnya penekanannya adalah tentang ajaran sesat. Jadi yang berkembang di Korintus pada waktu itu adalah ada sekte yang mengajarkan tentang tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi ya udah mati aja, ya udah selesai. Tapi kalau orang percaya, orang Kristen mempercayai sesudah kematian ada kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh kemuliaan.
Jadi ternyata pergaulan yang buruk itu tidak hanya bicara soal kerusakan karakter atau moral, tapi yang Paulus tekankan itu lebih bahaya adalah ketika kerusakan doktrin atau pengajaran. Tadi siang saya nggak menekankan soal ini, tapi malam ini kita melihat bahwa tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk menekankan ini, ya. Karena soal doktrin dan pengajaran itu juga sangat penting. Makanya setan iblis itu menyerang Hawa, menyerang Adam itu dengan ayat firman. Dia putar balikan, itu doktrin namanya, ya. Pengajaran yang salah. Kalau pengajaran yang salah diulang-ulangi terus, apalagi kalau kita merasa aduh nyaman dengan pengajarannya, ngomongnya berkat melulu, ngomongnya kesembuhan terus, ya. Aduh rasanya hebat, ya. Yang membawakannya juga penuh karisma, ya. Dipakai Tuhan dan pengikutnya sangat banyak. Nah itu kita berhati-hati. Kalau ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah itu kita harus waspada. Dan ini yang Paulus tekankan, pengajaran-pengajaran seperti itu bisa merusak kebiasaan kita kalau kita terima doktrin yang salah ternyata. Nah itu sebabnya gereja harus semakin berhati-hati. Sebagai gembala saya sangat bertanggung jawab supaya jemaat Tuhan itu diberi makanan-makanan yang sehat, makanan yang benar, gak boleh salah makan. Makanan yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh tidak sesuai. Hanya apa yang Alkitab katakan, di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan, itu firman seseorang. Tapi firman Tuhan itu sudah finish ketika selesai Wahyu pasal yang keberapa? Terakhir Wahyu pasal, lupa ya. Wahyu sampai berapa pasal? Gak ada kitab di tangan. Ya kalau yang jawab nanti dapat ucapan terima kasih lah. Wahyu 20? Ragu menjawabnya. Jadi jangan ada lagi Wahyu 23 dan Wahyu 24. Ya itu wahyumu sendiri, ya. Itu wahyu yang jualan bakso gitu. Udah cukup berhenti, ya. Jadi yang namanya wahyu pewahyuan itu sudah berhenti. Kalau hanya ada inspirasi, hanya ada penekanan itu bukan wahyu namanya, ya. Itu temannya wahyu. Itu hanya sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan dan tidak boleh dijadikan doktrin, tidak boleh, ya. Doktrin itu harus dasarnya firman. Udah selesai, wahyu itu udah selesai ditulis, ya, sampai di wahyu. Jadi Alkitab itu sudah finish, gak boleh ditambah ada ayat-ayat baru. Nah ini yang akhirnya kita terjebak pada pemisahan. Ada yang memisahkan sekuler dan rohani. Jadi kalau sekuler itu warnanya hitam, dianggap duniawi, itu dunia yang keras katanya, dan harus sedikit miring-miring, nggak boleh lurus banget, karena kalau lurus banget bisa kalah bersaing. Tapi ternyata bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah menyuruh kita memisahkan. Jadi ini berawal dari budaya Yunani yang memisahkan. Padahal orang Yudaisme atau aliran kepercayaan Yahudi itu tidak pernah mempermasalahkan soal yang namanya sekuler dan rohani. Semuanya rohani. Semuanya rohani. Bilang bersama saya, semuanya rohani. 2, 3. Semuanya rohani. Gak ada yang rohani, gak ada yang sekuler. Ada yang rohani dan rohana gitu. Itu yang memisahkan. Semuanya rohani. Maka dulu kita pun kalau ditanya, kamu pelayanannya full time atau part time? Ya, seringkali kalau orang yang kerjanya di kantor atau kerja atau masih sekolah atau masih kuliah, dia bilang dia part time gitu ya. Jadi waktu separohnya untuk Tuhan, separohnya untuk hal-hal duniawi. Padahal semua kita ini full time, ya full time. Dimanapun kita berada harus full time. Di sekolah full time untuk Tuhan, di kuliah full time untuk Tuhan, di pekerjaan full time untuk Tuhan, di rumah tangga juga full time. Semuanya untuk Tuhan. Kalau 3:23, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi semuanya untuk Tuhan. Nah ini merupakan siasat iblis, tipuan iblis terbesar, yaitu pemisahan antara hal sekuler dan rohani.
Pemisahan inilah yang membuat selama ini gereja gagal menjadi berkat atau berdampak bagi dunia. Jadi kalau hari ini kita ditanya, kamu di gereja full time atau part time? Jawabnya apa? Full time, ya. Jadi full time melayani, full time. Semuanya kita melayani. Sebab kata melayani atau kata menyembah, kata bekerja itu sama semua kata yang digunakan, yaitu avoda. Ya, katakan bersama saya avoda. 2, 3. Avoda. Ya. Itu artinya bekerja, artinya menyembah, artinya melayani. Satu lagi artinya mengabdi, yaitu avoda. Kita menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi semua kita ini hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan, yang sedang menyembah Tuhan. Jadi untuk menjadi garam dan terang dunia kita harus bergaul, namun jangan salah bergaul. Secara definisi umum, kata bergaul itu artinya berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa komunikasi, kerjasama, atau aktivitas bersama-sama. Jadi karena memang kita ini adalah makhluk sosial, maka kita gak akan pernah bisa menolak yang namanya bergaul. Dan pergaulan itu tidak hanya lagi dibatasi tentang orang, tapi tentang apapun, tentang sesuatu, ya. Dan tidak harus terjadi secara dekat komunikasinya. Jarak jauh pun ada grup-grup, ada sekarang grup WA, grup apalagi itu yang itu sebenarnya komunitas yang di mana kita sedang bergaul. Maka kemudian itu bisa berbahaya kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih pergaulan tersebut. Nah, cara bergaul saya membagi ada 2 atau kategori bergaul. Yang pertama itu bergaul yang sampai akrab, ya, intim dengan orang lain atau sesuatu. Nah, ini memang tidak semua kita bisa akrab dengan orang lain. Hanya mungkin ada punya sahabat itu beberapa orang, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Wah, itu teman baik saya. Ya, jadi bisa dibatasi. Dan ini secara intens, secara terus-menerus kita bisa membangun. Ada komunitas yang kita bangun, ada komunikasi yang terus dibangun di sana sehingga merasa sangat dekat, ya, sangat akrab. Bisa sampai curhat, bisa apapun yang kejadian di rumah disampaikan sama teman-temannya, itu karena saking akrabnya. Ya, ini pergaulan yang intim. Yang kedua hanya sekadar kenal atau membaur. Jadi ini juga bergaul namanya. Ya, cuman ngumpul sebentar atau mampir sebentar itu juga termasuk dalam bergaul yang tingkat awal sebetulnya. Tapi yang tingkat awal ini bisa menanjak kepada tingkat yang kedua, yang itu akrab dan intim kalau merasa cocok, kalau merasa saling membutuhkan, kalau nyambung, ya, satu server, satu circle, satu pembicaraan temanya bisa mirip-mirip, bisa sama gitu ya. Makanya komunitas itu selalu terbangun dengan orang-orang yang sama pola atau pembicaraan, isi pembicaraan mereka. Nah, salah bergaul itu seperti apa? Salah bergaul itu adalah bergaul dengan pergaulan yang salah. Baca 2, 3. Bergaul dengan pergaulan yang salah, ya. Jadi sudah tahu ada komunitas misalkan mereka ngumpul dan selalu melakukan kejahatan setiap jam 6 sore atau jam 7 malam, ya, ayo kita ngumpul. Ngapain? Kira-kira ayam tetangga mana lagi ya yang kita mau kita mau rebus bikin bubur ayam, ya. Itu dulu ya teman-teman saya, ya, saya ikut di dalamnya juga ya. Artinya bubur ayam itu sesuatu yang sangat favorit gitu di malam hari, ya. Jadi mikirin ayam siapa lagi gitu, dan mulai bagi tugas gitu, dan memang lumayan berhasil karena jurus-jurusnya itu ampuh gitu ya. Ya, satu tips misalnya kalau nangkep ayam liar tengah malam itu pakai bawang gitu ya. Ayamnya nggak bunyi, aneh juga ya. Ayam cium bawang nggak bunyi. Kalau orang kan cium bawang itu jadi keluar air mata. Kalau ayam jadi nggak bunyi, jadi bisa nangkep ayam orang. Ya, ketika makan rame-rame, ya semua makan. Besok pagi orang tuanya nyari, nggak taunya anaknya juga ikut makan ayam tersebut gitu.
ternyata tetangga yang nggak jauh dari rumah gitu ya. Ini sudah tahu pergaulannya salah tapi ikut terus, lama-lama kita masuk di dalamnya. Yang namanya manusia itu kan makhluk yang paling cepat meniru, ya paling cepat. Ya. Di samping ada makhluk-makhluk yang lain ya. Ada kalau jenis burung itu burung beo, ya. Burung beo itu paling cepat niru, ya. Mungkin pasti pun lebih kenal ya. Jenis burung-burung yang cepat sekali meniru gitu ya. Karena beliau senang dengan burung gitu. Kalau dogi juga termasuk ya binatang yang cepat meniru ketika diajarin terus-menerus ya. Dan ya kadang kita kagum gitu ya, kok bisa ya padahal dia melakukan apa yang kita perintahkan berulang-ulang. Tapi kalau manusia bahkan tidak diajarin pun, tidak disuruh pun, memang sudah sifat atau bakat awalnya itu adalah disebut sebagai manusia plagiat, ya, manusia yang menduplikat, yang meniru. Nah itu sebabnya nggak pernah kita heran kalau kita kok niru si itu ya, karena memang dia paling dia bergaul atau dia ngefans, ya. Tapi dia kan nggak bergaul, ya mungkin dia sering nonton ya di sosial media sehingga dia jadi niru, ya. Hari ini cara berpakaian Bapak Ibu Saudara, ya kecuali penari tamborin itu nggak niru karena mereka memang ditugasin pakai baju begitu ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang karena ngefans sama seseorang sehingga kita berpakaiannya, cara berpakaiannya seperti itu. Ya misalnya Koko Yabes, ya dia meniru cara berpakaiannya papi dedinya gitu ya. Gak juga gitu ya. Tapi pasti ada lah, ya pasti ada. Ini kita menggunakan jas ini kan niru sebetulnya. Ya, gabung di Indonesia mana ada jas itu. Ini dari dunia barat gitu ya. Kalau Indonesia kan batik seharusnya. Ya. Jadi memang manusia itu plagiat, jadi suka meniru. Makanya kita berhati-hati supaya jangan terjebak pada pergaulan yang salah. Yang berikutnya adalah salah bergaul itu berarti kita bergaul dengan orang atau sesuatu yang salah. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara orangnya, subjeknya, dan objeknya, apa yang dia lakukan. Tidak akan pernah bisa dipisahkan. Orang yang memang sudah bakat atau bukan bakat sebenarnya, ini karakter ya, karakter karena dia terbiasa melakukan itu menjadi karakter, akan sangat kuat pengaruhnya terhadap kita yang masuk ke lingkungan tersebut. Gak lagi melakukan kejahatan pun kalau kita kumpul terus sama orang tersebut, lama-lama yang dibicarakan ya soal itu. Ya. Dan yang berikutnya bukan hanya orangnya tetapi sesuatu. Sesuatu itu masih bicara soal objek yang dilakukan. Kalau misalkan bukan gak ada orangnya di situ, tapi kita bergaul dengan sesuatu, dan sesuatu itu saya terjemahkan dengan media misalkan. Dia sudah terjerat pada game misalnya, dia main game terus menerus. Ada beberapa ruko di Harapan Indah yang saya lihat kok selalu ramai gitu ya. Gak buka gerai, gak ada pelang, gak ada toko ditulis apa, tapi motor begitu banyak parkir di situ ya. Dan ternyata memang di situ adalah komunitas game online, ada jenis-jenisnya di sana, ada judol, ada apa lagi di sana ya. Itu jadi ramai. Kenapa mereka bisa melakukan terus-menerus? Karena jadi habit, jadi karakter mereka ya, bergaul dengan sesuatu. Jadi bukan lagi pada orangnya yang mereka kejar, tapi pada perbuatannya, pada aktivitas yang dilakukan di sana. Jadi salah bergaul itu sekali lagi bergaul dengan pergaulan yang salah, bergaul dengan orang atau sesuatu yang salah. Jadi tidak ada larangan untuk bergaul, tapi jangan terjebak pada salah bergaul ini. Nah, penyebab dari salah bergaul ini udah pasti ini, ketidakintiman dengan Tuhan. Baca bersama saya 2-3, ketidakintiman dengan Tuhan. Jadi kita semua tahu bahwa manusia itu sengaja, ya Tuhan menciptakan dengan sengaja ada ruang yang kosong dalam jiwanya yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Dan seringkali manusia mencari kepuasan untuk mengisi jiwa yang kosong itu atau ruang yang kosong itu dengan berbagai cara atau dengan berbagai hal, termasuk berakibat pada salah bergaul.
karena dia tidak dapatkan di dalam Tuhan, Tuhan tidak mengisi hidupnya sehingga dia cari. Ya, apalagi masih muda misalkan mencari jati diri, dia cari apa yang bikin saya senang, apa yang bikin saya bahagia. Ya, masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan apa yang bisa mengeluarkan hormon dopamin, ya, hormon kebahagiaan sehingga saya merasa aduh bahagia. Ya, bukan cuma game. Ya, kalau zaman dulu lebih trennya itu adalah obat-obat terlarang misalnya. Mereka cari kebahagiaan di sana untuk mengisi semua yang kosong itu. Ini diakibatkan karena ketidakintiman dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya harus intim, siapapun kita, bukan hanya anak muda, siapapun kita harus intim dengan Tuhan, karena kita bisa terjebak pada pergaulan yang salah kalau tidak intim. Yang kedua, baca 23, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Memang tidak semua Bapak Ibu Saudara, bahwa akibat dari hubungan keluarga yang tidak harmonis itu menyebabkan anak-anak atau keluarga itu mengalami pergaulan yang salah. Tidak semua, tapi lebih banyak, ya, penyebabnya ini karena hubungan keluarga. Anak melihat, anak merasakan lingkungan keluarga yang gak ada sukacita, gak ada damai. Bahkan mereka bisa menerjemahkan dengan bahasa, waduh, di rumah itu seperti neraka. Wah, itu udah parah ya. Padahal mereka belum pernah lihat neraka gitu, tapi udah ngalami katanya, seperti neraka di rumah. Ya, makanya kalau sekolah pulang jam 2, dia pulang jam 5 gitu ya, jam 6. Kalau perlu udah tutup sekolah, udah diusir, dia baru pulang. Kenapa? Dia nggak betah berada di rumah. Ya. Kalaupun dia cepat pulang, udah buru-buru berangkat lagi. Nah, ini orang tua harus berhati-hati ya. Jangan sampai anak merasa tidak ada kenyamanan di rumah, tidak ada hubungan yang harmonis, sehingga mereka cari, ya, pergaulan-pergaulan yang salah. Mereka cari kompensasi untuk memuaskan, sehingga terjebak pada salah bergaul. Kemudian yang berikut adalah faktor pendidikan. Ini juga bisa mempengaruhi. Ya, tidak semua, sekali lagi tidak semua, karena minimnya pendidikan, ya, informasi yang dia terima akhirnya dia salah bergaul. Ada anak, ada orang yang maaf nggak sekolah, ya, orang tua kita zaman dulu karena memang keterbatasan, ya, sekolah cuma SD, sekolah cuma SMP, tapi mereka bisa jadi orang baik, orang bijak, orang yang berhasil dan seterusnya. Tapi memang banyak penyebab dari salah bergaul ini karena faktor pendidikan, minimnya informasi. Awalnya nyoba-nyoba, iseng gitu, kemudian terjebak pada salah bergaul. Kenapa? Karena tidak ada edukasi, tidak ada informasi yang didapatkan dari dalam rumah atau di sekolah atau di gereja atau di komunitas yang dia ada. Itu sebabnya kita harus memperhatikan ini, ya. Kita makanya di gereja ini, ya, di ibadah-ibadah youth ada konsep itu selalu ada sharing supaya semua mengedukasi bagaimana kita punya informasi yang cukup, karena karakter itu terbentuk diawali dari informasi atau input yang masuk yang kita bisa terima. Kalau salah maka outputnya pasti salah. Tapi kalau inputnya benar, ya, masukannya benar, informasinya benar, pasti hasilnya pasti benar. Yang berikutnya adalah soal ekonomi. Ya, lagi-lagi saya memberi penekanan bahwa tidak semua orang yang minim, ya, ekonominya itu kemudian salah bergaul. Tidak semua. Ya. Kita jangan menyamaratakan, kita memukul rata semuanya. Wah, semua orang yang ekonomi rendah salah bergaul. Enggak. Tapi banyak juga yang menyebabkan, faktor ekonomi ini banyak menyebabkan orang bisa salah bergaul. Kenapa? Nyolong coklat misalnya, ada ibu yang divonis penjara karena mengambil coklat karena keterbatasan ekonomi. Ya, mau dijual untuk beli makan atau mau beli seragam untuk anaknya, itu kan karena ekonomi. Jadi sebenarnya ada unsur keterpaksaan. Tapi juga banyak orang yang kaya raya, ya, yang ekonominya mapan, salah gaul juga gitu. Jadi nggak harus. Tapi ini juga bisa menjadi penyebab. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, ini yang paling banyak mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Karena tadi saya awali dengan manusia itu meniru. Ya. Jadi kalau dia ada di lingkungan yang salah, maka dia cepat sekali tertular. Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak kita ini kan kebanyakan kalau anak-anak muda liburan pergi ke luar kota gitu ya, ke luar kota, ke Medan misalnya, ya, paling-paling udah
logatnya udah bukan logat Bekasi gitu ya, udah logat Medan gitu ya, terpengaruh di sana. Ya. Dulu misalnya saya kasih contoh gitu, siapa ya, yang dari kecil, Sharon misalnya, Sharon, nggak ada Sharon. Nah itu kalau ngomong itu lidahnya bukan lidah Papua atau lidah Medan, bukan, lidah mamanya. Lidah Jawa Sini, kamu kan bukan orang Jawa gitu ya, kamu kan besar lahir di sini. Tapi karena lingkungan, mungkin dia sering ngobrol dengan mamanya, jadi terpengaruh cara ngomongnya juga mendok kayak orang Jawa. Memang ada darah Jawanya. Tapi itu artinya bahwa lingkungan kita itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga bisa berupa media. Maka berhati-hati kita dengan apa yang kita tonton, ya. Apa yang kita sering bergaul dengan sesuatu, ya nggak harus tontonan ya, apa-apa pun itu yang namanya media bisa mempengaruhi kita. Nah, akibat salah bergaul ini sebenarnya ada satu tema ini, teman panjang ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 tadi, baca sekali lagi 23. Jangan kamu lupa, jangan kamu sesat sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita cepat menghafal tapi cepat lupa juga ya. Ini kelemahan orang zaman sekarang. Cepat ingat, cepat lupa gitu. Nah, jadi orang yang salah bergaul itu akan tersesat, udah pasti. Hidupnya pasti tersesat. Yang kedua, merusak kebiasaan yang baik. Tadinya anak saya nggak begini, Pak. Ya, dia anak baik-baik. Ya, saya didiknya baik. Dia nggak pernah keluar rumah. Karena salah bergaul, maka kebiasaan yang baik jadi rusak. Tiba-tiba ada kata makian, tiba-tiba dia bisa main tangan gitu ya, mukul sama kakaknya sama adiknya gitu. Loh, kamu belajar dari mana? Di sekolah emang diajarin ya cara memukul, cara menendang sesama gitu ya, kakakmu atau adikmu, cara manggil ya, diajarin emang ya. Kalau anak zaman sekarang kan udah hampir apa ya, cara menghormati keluarga itu manggil nama gitu ya. Kalau kita waduh kedengeran adiknya manggil kakaknya itu manggil nama, dipanggil gitu. Ini kakakmu, gimana coba manggilnya? Kemarin ada satu anak yang saya panggil gitu ya, karena di kedengaran saya gitu ya, dia ngomong ke kakaknya kamu gitu ya, kamu. Buat kita itu kamu itu sebenarnya kurang sopan gitu ya. Kalau kepada kakak kita kamu gitu. Sebut kakak aja, kakak gitu ya. Dia bilang iya papi gitu ya. Jadi kadang kita nggak mengajarkan anak-anak yang begitu, tapi di mana? Di lingkungannya. Ya, apalagi kalau udah kakak adik udah manggil gua lu gitu ya. Gua lu itu udah waduh orang Jakarta gitu ya. Tapi sebenarnya kurang sopan gitu ya. Kurang, kalau kakak ya panggil kakak gitu ya. Yang lebih tua dari kalian panggil kakak. Kalau Jojo hampir semua dipanggil kakak gitu. Nggak tahu pada ada yang lebih muda dari dia gitu ya. Pokoknya dia lihat lebih ini dari dia dipanggil kakak. Saya bilang jangan semua kakak, lihat dulu umurnya berapa gitu ya. Kalau lebih muda dari kamu ya dek gitu ya. Kalau John Cliff kan manggil saya om gitu, saya manggil dia ponakan gitu ya. Merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, kalau salah bergaul ini sudah pasti jatuh di dalam dosa. Nah kalau ini udah jatuh di dalam dosa udah nggak ada ampunnya. Sebetulnya ketika ada niatan saja untuk salah bergaul, ya, karena dosa dalam perjanjian baru itu bukan lagi ketika ada unsur perbuatan, ya, tapi ketika ada niatan itu udah dosa. Ya, kalau perjanjian lama kan harus ada perbuatannya, mencuri, mengambil barang orang lain, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Tapi di perjanjian baru ada niat aja, udah berdosa kan? Wah, berhati-hatilah dalam bergaul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bergaul yang benar? Yang pertama baca 23, bergaul intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengatasi semua pergaulan yang salah. Kita bisa mengantisipasi supaya kita nggak salah bergaul kalau kita mengawali dengan terus bergaul dengan Tuhan. Jadi gereja tadi bisa melakukan mandat, melakukan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, pergi beritakan Injil kalau semuanya sudah dipersiapkan.
mempersiapkannya itu adalah harus bergaul dengan Tuhan. Kita tidak akan mudah terbawa, terpengaruh karena sudah punya pakem, sudah punya tatanan, aturan yang kuat, sudah punya standar atau nilai-nilai yang gak mungkin tergeser oleh apapun. Jadi dia mau ketemu siapapun, ya, mau ketemu apapun, nggak ngaruh, ya, dia udah kuat. Kenapa? Karena gaulnya dengan Tuhan. Karena dengan bergaul dengan Tuhan ini yang kita akan dapatkan. Baca Yesaya 40 ayat yang ke-31, 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka serupa para jawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah punya amunisi, sudah punya kekuatan, ya, punya power, punya tenaga dalam. Tadi saya bilang tenaga dalam gitu ya, padahal bukan tenaga dalam. Ada roh yang berbeda, ada roh yang luar biasa dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang menguatkan kita. Kenapa bisa terjadi? Karena menanti-nantikan Tuhan itu kata bergaul di situ. Kapan? Nggak pindah-pindah, nggak bergeser dari Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu orang yang bergaul. Intens sekali komunikasi yang dibangun, ya. Bukan hanya bicara soal durasi waktunya panjang, tapi kualitasnya sangat berkualitas. Bergaul dengan Tuhan sehingga kemudian dapat kekuatan baru. Kenapa harus kekuatan baru? Karena tantangan di hari esok itu akan lebih berat, lebih sulit, godaannya lebih berat. Harus ada kekuatan baru. Kekuatan hari ini bisa kadaluarsa. Jadi jangan jadikan modal kekuatan hari ini untuk menghadapi tantangan besok. Pak, kenapa saya tergoda hari ini? Ya, padahal kemarin saya udah puasa. Ya, puasanya kemarin. Hari ini kalau udah gak doa lagi, udah gak terhubung sama Tuhan, bisa jatuh kapanpun. Karena iblis itu sangat licik, Bapak Ibu Saudara. Dan kerjaannya dia selalu berkeliling, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditangkap. Dia cari celah, gak peduli mau dia penari, dia WR, dia pengkhotbah, dia pendeta, dia siapapun, dia keliling, ya. Dan sudah dibagi tugas, kamu bagian yang sana ya. Ya, bukan hanya komsel ada pembagian, tapi iblis itu punya teritorial juga. Kamu di daerah Arumajaya, kamu di daerah Medan Satria, kamu sana yang bagian sana tuh. Ya udah, yang sana nggak terlalu kuat, yang iblis krocok-krocok aja yang diutusin. Dia tahu kekuatan-kekuatan manusia, makanya dia akan terus bertugas untuk berkeliling, cari mangsa yang dapat diterkam. Makanya terhubung dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan itu harus setiap hari. Katakan amin. Bilang harus setiap hari. Kasih tahu kiri kanan, harus setiap hari, bro. Harus setiap hari. Gak boleh bolong-bolong, ya. Kirim ayat boleh bolong-bolong. Lagi-lagi saya menyinggung gitu. Kirim ayat boleh bolong-bolong, tapi kalau terhubung dengan Tuhan, ya harus setiap hari. Karena ada yang bilang, Pak, hari ini saya nggak dapat remanya gitu. Kalau nggak dapat remanya, kasih rotinya gitu ya. Jangan hanya remanya, rotinya aja sekalian dikasih. Tulis ayatnya, ya, ayat berapa yang kamu? Nggak usah, waduh pusing nggak ada rema Pak, udah nggak dikirim-kirim ya, sampai kelamaan. Akhirnya remanya hilang semuanya. Bergaul dengan Tuhan berarti kita sedang membangun manusia roh, ya. Tanpa kita sadari ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, roh kita bisa kuat waktu kita selalu dengan Tuhan. Ya, itu kalau analoginya kan sederhana sekali. Handphone itu kalau udah mulai lowbat gitu ya, bagaimana caranya supaya ditingkatkan lagi dayanya, baterainya di apa? Cas, ya. Terhubung sama sumbernya, sama listriknya. Dan kita setiap hari pasti lowbat gitu ya. Setiap hari harus terhubung, dicas terus ya. Harus melekat. Jadi kalau kita udah melalui satu hari tanpa berdoa, satu hari tanpa membaca firman, hati-hati. Jangan kita menjadi mangsa si iblis ya, bisa salah bergaul. Membangun manusia roh yang bertumbuh dalam kekuatan harus melalui atau lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Harus, ini sebuah keharusan. Tidak boleh tidak. Tidak ada cara lain. Bagaimana kita bisa kuat
manusia roh kita bertumbuh sehat, baik. Kalau nggak ingin dengan Tuhan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, mustahil. Jangan merasa sok kuat. Oh, saya kuat kok, saya bisa kok. Padahal nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahaya. Seperti anak-anak Skewa itu ya, yang digagahi oleh iblis. Jika hanya sekadar rutinitas menjalankan kebiasaan agamawi, tidak membuat roh kita kuat. Nah, jadi bicara soal hubungan ini bukan hanya bicara soal aktivitas, itu hanya ekspresi dari hubungan, tapi soal hati. Makanya Tuhan selalu melihat hati kita, dan Dia tahu hubungan kita dengannya itu melalui hati. Dia cari hati yang sungguh-sungguh membutuhkan, sungguh-sungguh merindukan Dia. Kalau cuma rutinitas, kita bisa terkecoh, kita bisa menipu, kita bisa kelihatan rohani banget. Oh, kuat banget orang itu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia jabatan pendeta sekalipun, dia gembala sekalipun, belum tentu. Kalau dia hanya menjalankan itu sekadar rutinitas. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan, ya, kita semua harus didasari dengan sebuah komitmen untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Waktu ikut doa sepakat, saya mau sedang membangun manusia roh saya. Ikut doa fajar, saya membangun manusia roh saya. Ikut ibadah yud, saya sedang membangun manusia roh saya. Ibadah apa lagi? BBI, ibadah PBI, ibadah yang lain-lain. Pokoknya dengan tujuan supaya manusia roh kita terbangun. Kalaupun dipertemukan dengan jodoh, yaitu anugerah Tuhan. Tapi motivasi utamanya adalah supaya roh kita terbangun, kuat, karena kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi bukan ikut rame, ya. Kalau ikut rame, ikut kesana pergi, kesana sini, wah, nggak ada manusia roh yang terbangun. Bahaya, ya. Kita bisa terjebak pada salah bergaul. Lukas 24 ayat 48-49 kita baca 2-3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, ayat 9. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus aja melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem kalau belum intim, belum dapat, belum mengalami pengurapan, belum mengalami kuasa. Jadi jangan sok-sokan ya, kita udah kuat nih, udah ilmunya udah sampai nih, bisa naklukin iblis setan. Ya. Padahal Yesus bilang, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 8, 2-3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kapan kita bisa bergaul? Kapan kita bisa menjadi dampak, memberi kesaksian? Waktu kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Itu sebabnya bergaul dengan Tuhan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah bagaimana bergaul yang benar. Baca 2-3. Menulari bukan ditulari. Kita yang memberi pengaruh, bukan kita yang dipengaruhi. Ini bisa terjadi kalau kita sudah sungguh-sungguh kuat, ya, kuat. Punya dasar, punya standar yang kuat, punya nilai-nilai yang benar, maka kita yang akan mempengaruhi. Hari ini adalah pertanyaan sederhananya adalah apakah selama kita bergaul, kita yang lebih banyak mempengaruhi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, atau sebaliknya kita yang lebih banyak dipengaruhi. Nah, itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang menulari, bukan ditulari. Matius 5 ayat 13 dan 14 kita baca 2-3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari dua ayat ini
kesimpulannya bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia bicara soal pengaruh, soal dampak, soal bagaimana kita yang mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan garam tidak akan berguna ketika dia berada di tempat yang sudah asin. Ya. Tidak bisa kita menggarami air laut dengan menabur garam, karena air laut memang sudah asin. Atau tidak bisa kita menerangi tempat yang sudah terang. Ya. Tiba-tiba seorang ibu misalnya masuk ke tempat ini bawa senter gitu ya. Senter yang zaman dulu gitu. Mau ngapain gitu? Ini kan terang, Pak. Kita nggak butuh, ya ini sudah begitu banyak penerang di sini. Tapi ketika tiba-tiba Kak Bastian iseng misalnya matiin lampu gitu, wah terangnya itu sangat bermanfaat, sensornya itu, ya baterainya itu sangat bermanfaat. Kenapa? Walaupun kecil, tapi karena kondisi gelap itu sangat memberi dampak, memberi pengaruh. Jadi kita memang ditempatkan atau diutus untuk berada di tempat-tempat yang di sana kita bisa memberi dampak, yaitu di kegelapan. Yaitu di tempat yang hambar, yang tawar. Kita ada di sana, jadi berarti kita harus membawa. Tapi ya, karena fungsi kita, identitas kita anak Tuhan adalah garam dan terang, maka sekali lagi bukan kita yang terpengaruh. Ya. Kalau makanan misalnya sudah hambar misalnya, ketika dimasukin 1 kilo garam terlalu banyak ya, satu sendok garam gitu ya, tidak mungkin kemudian garam itu bisa berubah jadi tawar. Yang ada makanan itu yang berubah jadi punya rasa. Kenapa? Garam sudah ditaburi di makanan tersebut. Terang sekecil apapun ketika dia ada di kegelapan, tidak mungkin kita bilang, wah terangnya ditutupi oleh kegelapan. Ya. Orang berfokus pada terang itu karena terang itu mempengaruhi kegelapan. Jadi memang identitas kita itu sebagai garam dan terang itu harus berfungsi dengan baik. Dan kita yang harus memberi dampak, bukan kita yang terdampak atau terkontaminasi. Atau bahasanya teman-teman saya itu terradiasi katanya. Ya, saya sih agak radiasi itu agak itu menjadi sedikit trauma gitu ya. Karena hampir setiap hari kita ke rumah sakit untuk radiasi selama 28 hari, 30 hari gitu, dengan radiasi dalam gitu. Tapi gak apa-apa lah pakai bahasa apapun, yang penting intinya bahwa kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Ya. Kita dipanggil menjadi garam dan terang, menulari, ya, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Panggilan menjadi garam dan terang menuntut kita untuk melakukan kontak dengan dunia. Kata kuncinya adalah membaur atau bergaul. Gak mungkin kita bisa mempengaruhi dunia kalau kita tinggal di dalam kamar terus. Makanya firman itu di Matius pasal 5 tadi, ya, pelita itu gak boleh ditaruh di bawah gantang, ditutupin di di ember besar gitu ya. Tapi harus ada di atas gunung. Ya, kaki dia itu harus kelihatan. Jadi hidup kita harus membaur. Kita harus bergaul dengan siapapun. Mungkin secara personal kita gak terlalu bisa ya bergaul dengan sesama kita, tapi bisa melalui media. Cara kita bergaul bisa melalui media juga. Ya, banyak cara kita bisa lakukan. Matius pasal 13 ayat yang ke-33, ini terjemahan firman Allah yang sederhana. Kita baca 23. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Ini bicara soal hal menggarami, hal membaur, hal yang mempengaruhi orang lain. Itu diibaratkan seperti ragi ya. Jadi bukan hanya ragi Farisi yang bisa mempengaruhi hal-hal yang negatif, tapi ada ragi kerajaan Allah yang bisa bahkan sangat kuat pengaruhnya. Diaduk dengan 40 liter tepung terigu, dia masih bisa punya pengaruh supaya tepung itu bisa berkembang. Wah, itu luar biasa. Ya, yang tukang kue pasti tahu manfaat ragi dan pengaruh ragi itu. Kuenya kok gak ngembang-ngembang, ternyata lupa dikasih ragi. Begitu kasih ragi dia bisa ngembang.
pengaruhnya luar biasa. Jadi kita adalah ragi kerajaan Allah yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi bergaul yang benar berarti, baca 2, 3, kita yang memberi pengaruh bukan dipengaruhi. Yang kedua, kita yang menulari bukan ditulari. Nah, hari ini pertanyaan sederhananya adalah, kalau kita punya teman, ya, punya sahabat, atau sudah PDKT, sudah menjalin hubungan, kira-kira kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi? Dan kalau kita yang dipengaruhi, berarti kita sudah masuk dalam kategori salah bergaul. Salah bergaul. Gak usah tanya-tanya lagi, Om, boleh gak saya sama si itu, ya, padahal saya beda keyakinan? Gak usah tanya, gak usah ditanya, itu gak usah ditanya, karena gak akan ketemu jawabannya. Karena yang sudah menikah di sini pun banyak yang beda keyakinan, termasuk saya dulu beda keyakinan sama ibu gembala, ya. Saya yakin saya ganteng, dia gak yakin gitu. Itu beda keyakinan yang lain gitu ya. Udah pada diam gitu ya. Enggak, maksud saya Alkitab enggak bicara soal keyakinan, enggak bicara soal agama, maksud saya. Ya. Yang dibilang adalah gelap sama terang enggak bisa bersatu. Ya, itu aja prinsipnya. Dan ukurannya adalah kalau saya yang dipengaruhi, tinggalkan. Atau mungkin engkau bilang itu bestie saya, tapi ternyata waktu masuk di bestie itu kita yang dipengaruhi, tinggalkan. Demi keselamatan jiwa kita. Ya, tadi dampaknya ada 3, masih ingat? Atau ada yang catat? Yang pertama, tersesat. Yang kedua, merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, jatuh dalam dosa. Ya, pilih mana? Kalau udah jatuh dalam dosa kan udah binasa itu namanya. Mau kehilangan bestie atau kehilangan hidup yang kekal? Ya, kita harus pilih kehilangan bestie. Ya, mending gak punya teman, gak punya pacar, gak punya apa, asal jangan saya gak binasa. Ya. Tapi kan saya mau penginjilan, nah itu kan pret ya. Saya mau memenangkan jiwa. Kalau Tuhan gak suruh jangan. Ya. Hanya ada satu-satunya nabi di Alkitab yang disuruh. Siapa namanya? Bes? Kuis ini. Hosea. Selalu ya Bes. Hosea mengawini perempuan Sundal itu. Kan ada Nabi Hosea itu. Jadi saya juga boleh. Itu kasus khusus. Itu profetis, itu profetik ya, untuk keselamatan umat di luar Israel. Jadi jangan sosokan lah ya, jangan sosokan ya. Orang tua kalau lihat anakmu, ya lihat anakmu lebih banyak punya kebiasaan yang semakin buruk karena dia kenal seseorang, karena dia punya circle tadi apa, server lingkungan yang salah, itu bilang jauhi, ya tinggalkan. Anaknya melawan, gak apa-apa, ya ribut sekalian. Ya. Urusan polisi jangan gitu ya. Artinya bahwa harus tegas dari awal, ya. Karena kalau udah kejadian baru kita bilang ya, padahal kita belum tegas di awal. Kalau udah tegas di awal nggak nyesel, ya. Kita udah lakukan tugas kita, kewajiban kita. Soal dia nggak dengar, nggak nurut, itu nanti dia akan tanggung resikonya. Tapi anak-anak muda di sini semuanya nurut-nurut, amin. Anak muda yang nyaut dong. Anak-anak muda di sini adalah anak-anak muda yang nurut, amin. Amin apa aman? Amin. Harus amin gitu ya. Jangan punya niatan yang terang dan gelap tadi ya. Bukan soal beda keyakinan, bukan soal agama. Tapi kalau temanmu itu bikin kamu semakin jauh dari Tuhan, merusak kebiasaanmu yang baik, tinggalkan. Ya, harus kejar hidup yang kekal. Wow. Harus bergairah, harus semangat. Amin. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana bergaul yang benar? Harus apa? Memberitakan. Jadi bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, ya, bukan hanya sekedar cerita makanan restoran baru di mana, bukan hanya itu. Kalaupun engkau membangun hubungan dekat, udah mulai harus ada ini visi atau misi khususnya. Ya. Beritakan Injil, sampaikan berita sukacita, sampaikan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Itu yang kita menulari, memberi dampak, memberi pengaruh, bukan kita yang dipengaruhi. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Baca 23. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin. Hey bro, sis, ada kabar baik. Apa tuh? Ada itu loh, ya, jenis menu gacoan yang baru katanya. Bukan itu kabar baiknya. Ini loh, ya, saya itu kemarin ngalami masalah, tapi waktu saya berdoa, Tuhan menolong saya. Wah, itu kabar baik. Ya. Mereka tanya, siapa yang menolong? Tuhan yang mana? Baru kita ceritakan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, ternyata berujung pada keselamatan. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa siapa yang berseru kepada nama Yesus, ia akan diselamatkan. Banyak ayat-ayat yang kita percaya yang sungguh-sungguh menjadi keyakinan atau dasar orang Kristen bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin. Jadi jangan coba-coba cari keselamatan di luar Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Dan saya sudah sampaikan bahwa enggak plus-plus. Udah Yesus, cukup Yesus saja. Ya, enggak perlu tambah-tambahin. Udah Yesus saja. Percaya sama Yesus saja, jangan ditambahin yang lain. Tapi harus berseru kepada nama Yesus. Bagaimana mereka bisa berseru? Harus percaya dulu. Bagaimana bisa percaya? Harus mendengar dulu. Bagaimana bisa mendengar? Harus ada yang memberitakan. Bagaimana harus ada yang memberitakan? Harus ada yang diutus. Dan kita semua adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Ya, di sekolah engkau diutus untuk memberitakan Injil. Di tempat kuliah, di tempat kerja engkau sedang diutus. Karena hidup kita adalah Injil yang terbuka. Gak perlu ngomong teriak-teriak ayat, joklik teriak-teriak ayat di kantor. Woi, bertobatlah. Itu Yohanes Pembaptis gitu ya. Gak perlu, dengan kesaksian hidup itu sudah ayat yang sedang termanifestasi lewat hidup kita. Wah, itu anak Tuhan. Jadi bukan lewat aksesoris kita ya, pakai salib gede-gede gitu ya. Kan kalau mereka nanya, itu salib di kiri atau di kanan bro gitu ya. Ya itu kan salib bukan di tengah gitu kan. Gak perlu ya. Yesaya 49 ya, kita sini. 1 Korintus 9 ayat 19-23 ini tulisannya sangat kecil, bukan kecil, sangat kecil. Intinya saya terangkan kepada Bapak Ibu Saudara, ini Paulus ini bisa masuk kepada semua kalangan dengan cara menjadi seperti mereka. Dan arti menjadi seperti dia itu diterjemahkan seperti ini. Menjadi seperti adalah proses inkarnasi. Kemudian menjadi seperti itu artinya dalam rangka membangun hubungan. Jadi kalau kita datang dengan jubah kita misalnya, dengan pakaian kita gak akan pernah bisa masuk kepada seseorang yang merasa, oh saya rendah sekali, harus didatangi seorang pejabat misalnya. Pejabat itu harus mengenakan jubah seperti seorang yang dia sedang kunjungi, itu baru dia bisa terbangun hubungan. Jadi menjadi seperti itu yang Paulus lakukan, trik atau pola pelayanan. Menjadi seperti tidak membuat kita menjadi sama seperti mereka. Jadi tidak ikut-ikutan dengan perbuatan mereka. Menjadi seperti dengan tujuan yang kuat. Harus ada misi khusus yang kita bawa. Kemudian yang berikut, menjadi seperti didorong oleh passion Paulus untuk memenangkan jiwa. Ini tadi, memberitakan Injil supaya jiwanya selamat. Kenapa kamu berteman sama dia? Tujuannya supaya jiwanya selamat. Wah, itu keren. Itu sangat keren. Bukan hanya supaya punya teman, supaya punya tempat curhat, bukan ya. Tujuannya supaya jiwanya dimenangkan. Menjadi seperti, tidak memaksa mereka untuk menjadi seperti kita. Jadi gak ada unsur paksaan ya, tetapi ajakan dan ditunjukkan dengan nilai atau teladan hidup. Matius 10 ayat 16 kita baca 2-3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan licik seperti ular dan bulus seperti merpati, bukan ya.
harus cerdik seperti ular dan tulus. Ya, cerdik saja tidak cukup, harus diikuti dengan ketulusan hati. Ya, ini terakhir. Baca bersama saya 2-3. Dunia akan selalu ada dalam perhatian, pemikiran, dan hati Tuhan. Dunia menjadi pusat perhatian Tuhan. Yohanes 3:16, ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup. wah, keren ya, semuanya hafal ya. Ya, semuanya hafal. Jadi inti ayat itu bahwa perhatian Tuhan, tujuan Tuhan itu kepada dunia, bukan sebagian orang, kepada seisi dunia. Setiap orang yang percaya, dia diselamatkan. Kalau mata kita hanya tertuju kepada sebagian orang, seharusnya seperti perhatian Tuhan kepada seisi dunia. Itu sebabnya terakhir, ini paling terakhir slide-nya. Baca 2-3. Karenanya kita harus bergaul, namun jangan salah bergaul. Wow. Katakan amin. Amin. Ya, nanti slide-nya saya kirim di grup supaya baca kembali, ya, kita renungkan kita udah salah bergaul atau belum. Ya, kalau sudah salah, buru-buru bertobat. Karena di ayat selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 34 itu kata yang mengawali ayat itu, bertobatlah, ya, supaya nggak salah bergaul. Kali lagi bukan hanya soal karakter, bukan soal nilai-nilai, tapi soal doktrin juga. Ya. Pemahaman kalau udah mulai melenceng, mulai salah, tanya gembala. Ya. Punya gembala di sini, tanya, benar nggak Pak saya lakukan ini? Benar nggak Pak saya ngikutin yang ini? Karena sekarang terlalu mudah kita mengakses ya, dunia digital, sosial media, YouTube, mana-mana berbagai macam pengajaran. Yang ini benar nggak Pak? Tanya aja ya. Kita selesaikan secara kekeluargaan di kafe, di mana saja. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini.